Ini kaitannya tadi kalau soal legal standing saya sudah tadi cukupkan saja ya catatan saya yang saya berikan. Meskipun demikian ya itu Ibu Lita Pak Jahidin pada angka 5.1 itu halaman 8 ya, di situ apa maksud ya pemohon 1 dalam hal ini Ibu Lita hendak memastikan prinsip-prinsip kesehatan mental pengelolaan keuangan negara. Nah, ini kan prinsip-prinsip kesehatan mental, ini mental health nih yang banyak menerpa ya kalau kita baca di berbagai media ya, mental health ini banyak menerpa generasi-generasi muda ya, orang cepat marah, orang cepat a priori ya. Jangan-jangan kita juga ini kena juga, termasuk Ibu Lita juga, jangan-jangan mental health juga gitu kan. Sebagai seorang psikolog, ya tentu kita bisa dengan diri kita masing-masing kan ya. Nah oleh karena itu saya pengen ini, intinya saya pengen ini, ya, Ibu menjelaskan nanti di situ apa nih maksudnya ya mental health, kesehatan mental ini dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara. Ya, apakah tata kelola keuangan negara ini sudah bisa kita tengarai atau kita bisa cap ya ibaratnya sekarang ini era Gen Z ini yang banyak diduga para psikolog atau para dokter mengalami mental health ya, banyak kita dengar berita-berita begitu. Apakah juga berarti sekarang ini seperti itu? Nah tolong ini dijelaskan baik supaya tidak menimbulkan mispersepsi menyangkut ya idiom mental health itu ya. Itu satu yang perlu saya dengar dari Ibu Lita, karena Ibu Lita seorang psikolog yang ya tentu ya paham tentang bagaimana kesehatan mental itu dijaga ya. Kemudian yang kedua, demikian juga untuk Pak Jahidin ya, Pak Samsul Jahidin, tolong juga jelaskan Pak Samsul Jahidin ya, tugas saudara, tugas advokat untuk membela klien ya. Nah, apakah dalam pengurusan pensiun ini di mana? Apakah ini sebagai warga negara biasa yang punya keprihatinan atau mau membawa-bawa sebagai advokatnya? Kan gitu. Ya, kalau sebagai warga negara yang memiliki keprihatinan, itu tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel, apa tidak lebih tepatnya itu disampaikan kepada yang pengambil kebijakan ini. Ya, kalau mengambil kebijakan kaitannya dengan undang-undang, tentu pembentuk undang-undang. Kalau pengambil kebijakan kaitannya dengan anggaran, tentu ada Menteri Keuangan, kan begitu? Ya, atau Presiden sebagai atasan dari Menteri Keuangan. Jadi itu kira-kira kalau mau dijelaskan menyangkut itu. Nah, termasuk juga ya kaitannya sebagai taxpayer. Ya, nah kalau ini sebagai taxpayer, ini ya meskipun saya bisa nangkap arahnya ini, tapi perlu juga diperjelas lagi sebagai taxpayernya ini seperti apa nih, ya karena biasanya mahkamah itu menggunakan dalil taxpayer itu untuk pengujian undang-undang pajak, ya dan atau pengujian undang-undang berkaitan dengan keuangan negara. Sementara ini yang kaitannya dengan undang-undang yang berkaitan dengan Undang-Undang 12/1980 ini mengenai undang-undang tentang hak keuangan administrasi pimpinan dan anggota lembaga tertinggi negara dan seterusnya ya. Nah itu saya kira perlu juga diperjelas bagaimana memposisikan taxpayer-nya supaya apa? Ya memang Ibu Lita dan Pak Jahidin punya legal standing. Kemudian menyangkut positanya ya Bu Lita, Pak Jahidin, ini juga ya saudara sudah mencantumkan bagus ya, ada studi banding ya yang di Amerika, di Inggris, India, Australia. Cuma saya tolong dicantumkan sumbernya ya. Di mana nih? Jangan-jangan ini sumbernya ChatGPT nih. Kemudian dibuat tabel gitu ya. Tapi tidak salah juga. Tapi setidaknya yang penting jujurly gitu ya.
menyampaikan bahwa ini diperoleh dari mana nih sumbernya gitu kan, supaya kita kalau memang dari ChatGPT atau DeepSeek ya, atau apa melalui apa Google Gemini, tidak ada masalah sepanjang itu memang disampaikan. Tetapi tidak harus berhenti pada menanyakan ChatGPT, Google Gemini dan juga DeepSeek, tetapi juga harus ditelusuri lagi apakah data yang disampaikan itu sudah akurat atau tidak. Kenapa? Sumber ini pertanggungjawabannya dari ibu bapak, bukan dari Mahkamah Konstitusi. Kan begitu ya? Karena kita harus memastikan itu bahwa data itu akurat. Kemudian juga ya saya masuk ke petitumnya. Nah memang ini sebelum ke petitum, tentu juga ibu bapak, jadi Ibu Lita dan Pak Jahidin, tolong sekarang mengkonstruksikan ya, menyangkut lembaga tertinggi negara itu dalam konteks sistem ketatanegaraan kita pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Artinya dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang ada saat ini. Karena ini undang-undang ini lahir sebelum adanya amandemen ya, Undang-Undang Dasar 1945 yang ya kalau kita membaca ya referensi yang terkini, sistem ketatanegaraan kita sudah mengalami ya transformasi ya, tidak sebagaimana yang digambarkan dalam Undang-Undang 12 tahun 2008 ini ya. Nah oleh karena itu, nah ini perlu dilihat dari perspektif yang ada saat ini, tidak kita melihat dari perspektif yang ada yang lalu. Nah oleh karena itu, nah di permohonan ini mesti ya Saudara Jahidin, Samsul Jahidin ya, karena sebagai lawyer ini biasanya Pak Jahidin ini menjadi kuasa, ini jadi prinsipal lagi nih ya. Ini kayak apa namanya, ibarat lagu tak bola balik ya. Kakak tak bola balik nih. Jadi jangan sampai apa namanya tidak menjelaskan intinya yang saya sampaikan. Jangan sampai Pak Samsul Jahidin, kalau Ibu Lita seorang psikolog mungkin tidak terlalu tune in dengan soal ini, tapi sebagai sarjana hukum tentu Pak Jahidin itu paham bahwa sistem ketatanegaraan pasca amandemen ini sudah mengalami perubahan yang sangat, mengalami transformasi yang sangat fundamental ya, paradigmanya sudah berubah, sehingga apakah masih tepat digunakan istilah lembaga tertinggi negara ya, itu semua perlu diletakkan dalam konteks sistem ketatanegaraan kita yang ini. Nah, ini saya melihat tidak, sehingga jangan sampai, maksud saya, kalau itu sudah dilihat dari perspektif itu sudah apa namanya tidak lagi seperti apa yang saudara ya, seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel tadi. Ini memang juga bagi pembentuk undang-undang ini menjadi PR ya, untuk kemudian nanti disesuaikan dengan Undang-Undang 12 2008 ini disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Itu ya sebagai izin yang mulia. Ya. 1980 yang mulia, bukan 2008 yang mulia, izin. Koreksi. Undang-Undang 12 tahun 1980 mulia. Oh ya 80 ya, sorry. Ya, Undang-Undang 12 tahun 80 ya. Ya. Ini dibuat semuanya pasca amandemen, karena amandemen itu dimulai tahun 1999 ya. Jadi sebelum. Jadi intinya di situ Pak Jahidin ya. Nah, kalau ada salah pengucapan itu ya maksudnya 1980. Oke, jadi itu saya kira untuk positanya ya. Nah, sementara untuk petitumnya, nah inilah kalau sudah di positanya konstruksinya sudah beda, nah apakah masih relevan untuk ini dilakukan pengujian ya, karena memang di undang-undangnya itu memang masih mencantumkan tidak termasuk presiden ya. Saya tadinya ini kok tidak ternyata memang di Undang-Undang 12 tahun 80 itu memang mencantumkan tidak termasuk presiden. Nah apa ya, presiden sebagai apa dong kalau begitu ya. Nah ini dia, tapi bukan kesalahan dari pemohon, karena memang normanya seperti itu bunyinya kan ya gitu. Jadi saya kira, nah intinya kan pemohon ini Pak Samsul Jahidin dan Ibu Lita ini kan pengen mengeluarkan
DPR ini dalam hal pemberian pensiun, tidak termasuk. Nah, tentu nanti apakah iya? Nah, ini kan Ibu berbicara tentang kepastian hukum yang adil. Apakah juga adil kalau itu tidak mendapat sama sekali? Coba bayangkan kalau Ibu menjadi seorang anggota DPR, Pak Samsul Djahidin juga anggota DPR, apa ia tidak juga pengen setelah menjabat itu tidak diberikan saja pensiun, kan gitu. Kalau memang Ibu memang tidak begitu, mungkin itu personnya. Tapi bagaimana secara keseluruhan? Nah, ini perlu juga, karena bicara keadilan, timbang-timbang juga ini. Ya, bukan hanya perspektifnya Ibu. Ya, kalau misalnya Ibu mengatakan, oh saya mah kalau jadi anggota DPR nggak mau saya, kan begitu, nggak mau terima. Itu mungkin Ibu Pak Samsul Djahidin sebagai pemohon, tapi belum tentu bagi yang lain, kan begitu. Nah, oleh karena ini juga, karena ini adalah kepastian hukum yang adil. Nah, bagaimana nih meletakkan itu? Apakah ada konsep yang Ibu Bapak inginkan selain hanya tidak bisa? Ya, sebagai perbandingan seperti yang sudah Ibu Bapak cantumkan, perbandingan itu kan ada model-model. Ada yang diberikan dalam bentuk ya setelah selesai, ada uang kehormatan selesai misalnya, ya ibaratnya satu kali diberikan tapi tidak seterus-menerus. Nah, ini tolong juga diberikan ya apa namanya, tidak hanya ya pokoknya begini, tapi juga ada jalan solusi yang mungkin Ibu sebagai seorang psikolog tepatnya ini solusinya seperti apa, kan begitu. Pak Samsul Djahidin seorang advokat, ya memang Pak Samsul, tapi suatu saat Pak Samsul jadi anggota DPR, ya, lain lagi dia ceritanya mungkin kan. Jadi itu semua harus dilihat dalam konteks bagaimana kita, kalau kita dalam posisi seperti yang sekarang ini anggota DPR, kan begitu. Demikian juga sebaliknya, kan begitu.